Jangan masuk politik. Orang-orang yang ngaji jangan masuk politik. Kiai-kiai jangan masuk politik. Lah terus maksudnya yang mimpin negara biar orang jelek semua gitu. Kan begitu lah. Terus orang-orang yang kotor semua itu yang suruh mimpin. Ya nggak bisa. Ini ya, maka artinya hal-hal yang seperti ini yang secara prinsip harus disampaikan di majelis-majelis, disampaikan di masjid dan lain sebagainya. Jangan lagi lah ada alergi-alergi untuk bicara politik. Yang terpenting bukan politik praktis, itu saja. Yang penting bukan politik praktis, itu saja. Artinya kita berbicara politik secara prinsip. Itu secara prinsipnya bahwa umat Islam wajib namanya pilih pemimpin. Kalau ada dua madorot, pilih madorot yang paling sedikit. Kalau ada laki-laki perempuan, pilih yang laki-laki. Kalau ada muslim dengan non-muslim, pilih yang muslim. Kan begitu gitu. Prinsip-prinsipnya harus difahami betul. Ini bagi umat Islam harus seperti itu. Itu ya. Nah, maka kita kepingin seperti apa bangsa Indonesia, tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Itu. Kita mau lakukan apa. Ini, maka majelis seperti ini namanya majelis mencerdaskan bangsa ini. Ini kan harus cerdas ini, bukan cuma sekedar kita hilangkan keegoisan kita. Kalau seandainya Jenderal Sudirman itu egois, mending saya ngajar saja, nggak usah capek-capek keluar masuk hutan dikejar-kejar Belanda. Ya toh? Ngapain itu? Berapa banyak kiai yang dibunuh, berapa banyak itu yang namanya pondok pesantren dibakar. Itu. Kalau mereka, saya nggak ikut-ikut, aman itu. Kalau sudah saya nggak ikut-ikut, aman. Hari ini juga begitu. Kalau nggak ikut-ikut, insya Allah aman. Iya, tapi kalau ikut-ikut hari ini, ada nggak bener sedikit kita ngomong, lah itu nggak aman itu. Itu nggak aman. Nah inilah namanya tantangannya. Tapi seberat-beratnya tantangan kita hari ini, saya yakin jauh lebih berat tantangan yang dihadapi oleh pejuang-pejuang dulu melawan orang kafir. Ini, itu seperti itu. Kalau sekarang kan kita memang betul dikatakan nanti kata Soekarno itu dikatakan nanti perjuanganmu lebih berat karena melawan bangsamu sendiri kan itu. Memang ada betulnya itu seperti itu. Tetapi secara prinsipnya adalah sebenarnya kita hanya perlu merangkul mereka, mengajak mereka berpikir, menyadarkan mereka bahwa ternyata keyakinan-keyakinan tadi yang mungkin ternyata secara tidak sengaja mereka justru mendukung kerusakan, bisa kita sadarkan. Ini, ya. Silahkan, ada lagi? Ya. Ini kita flashback ke belakang, apa yang disampaikan sama Pak Ustadz itu berkaitan dengan perjuangan itu memang sangat luar biasa. Tapi untuk pemula dari masyarakat luas, masyarakat umum itu ada salah satu contoh nek sing senenge mengaring pondok, anaknya pondok anak kabeh. Katone nangaring masalah tentang umum itu sangat alergi. Tapi nek sing senenge nangaring umum ya ora dipondokaken. Tapi itu di dalam wacana umum di latar bawah itu saya rasa itu menjadi satu sorotan sekali itu loh. Jadi sebaiknya bagaimana, apakah yang bagus itu dapat umumnya, dapat agamanya, apa yang bagus itu agama tok, umum tok gitu loh. Tadi yang namanya perjuangan kalau memang hanya cuma agama tok mungkin tidak ada yang menguasai ekonomi dan sebagainya mungkin kurang. Kalau tidak menguasai tentang ekonomi mungkin kurang kalau agama tok gitu loh. Coba saya minta penjelasan sama Pak Ustaz. Ya, jadi gini. Ada orang itu yang tadi cenderung ya sekolah ya di umum saja, umum tok. Akhirnya nggak ada yang di pondok. Atau yang di pondok saja, gitu kan? Nah itu kegelisahan yang seperti itu sebenarnya sudah kita jawab. Seperti misalkan di pesantren kami sendiri itu, di mana anak-anak itu karena kita tahu banyak orang itu tadi kalau nanti masuk pesantren mau jadi apa. Nah, maka akhirnya sebenarnya mana yang terpenting kalau berbicara yang terpenting, kalau terpenting bukan berarti yang lain tidak penting. Kalau berbicara yang terpenting, belajar agama paling penting. Belajar agama paling
penting. Loh nanti perlu menguasai ekonomi. Loh kalau belajar agamanya bener, kita bisa belajar dari Rasulullah cara berdagang yang betul. Kita bisa belajar strategi bisnis dari Abdurrahman bin Auf. Kita bisa belajar ekonomi dari Utsman bin Affan. Bisa? Bisa ternyata. Jadi kalau memang ngajinya bener-bener tadi mendalam, kafah gitu kan, semua dipelajari. Sebenarnya pelajaran-pelajaran umum itu semua ada di dalam pelajaran agama. Buktinya apa? Buktinya semua hasil penelitian teknologi canggih hari ini di seluruh dunia diawali oleh umat Islam. Jadi ketika hari ini ada pesawat terbang, itu karena diawali juga peneliti umat Islam dulu. Ketika hari ini ada yang namanya kamera, diawali oleh umat Islam. Hari ini adanya internet, hari ini ada televisi, komputer dan lain sebagainya, semua diawali oleh peneliti muslim. Ini karena mereka benar-benar fokus. Jadi ternyata ketika seseorang itu benar-benar sadar secara agama, maka dia akan sadar ekonominya, sadar secara politiknya, sadar dalam sosial budayanya, semua sadar. Nah, maka cuman memang kalau ngajinya nanggung nah ini kalau ngajinya nanggung baru fikih dok selesai berhenti. Nah ini kadang-kadang baru ngaji fikih dok selesai, akhirnya belum ngaji tentang hal-hal yang lainnya. Nah itu, atau baru hafalan Quran saja belum ngaji yang lainnya sudah selesai. Nah ini, maka yang seperti itu maka sebenarnya yang terbaik tadi tetap bagaimana kita itu sebagai umat Islam ya Rabbana atina fid dunya hasanahnya ya dapat, wa fil akhirati hasanahnya ya dapat. Itu artinya mana yang memang ilmu umum ya kita pelajari, mana yang ilmu agama tentu itu yang utama. Maka ini sebenarnya tantangan untuk pesantren-pesantren. Nah itulah kenapa pesantren kami juga konsepnya seperti itu, supaya lulus itu mereka ya nantinya harapannya ke depannya itu mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu seperti itu. Nah ini PR ini. Nah maka untuk orang tua memang pastikan. Nah, kalau memang niat anaknya mau mondok ya jangan tanggung-tanggung. Mohon maaf ini, orang tua nyekolahkan 6 tahun SD, tambah 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, tambah kuliah 5 tahun, tambah kadang S2 lagi 2 tahun lagi misalkan. Dilakukan, tapi mondokkan anaknya baru 2 tahun katanya sudah lama mondok. Betul apa enggak? Itu yang namanya sistem pendidikan itu. Coba bayangkan dulu belum ada sekolah. Dulu kan belum ada sekolah toh? Dulu itu belum ada yang namanya sekolah-sekolah, aja pondok-pondok pesantren zaman dulu itu. Tapi bisa menghasilkan kader-kader yang luar biasa. Karena memang mondoknya bisa bener-bener lama gitu lah. Sekarang mondok baru setahun 2 tahun orang sudah putus. Sudah nggak lanjut lagi. Dianggapnya sudah cukup. Nah, bahkan kadang orang tua itu punya anak sudah TPQ begitu khataman Quran selesai sudah. Iya kan khataman terus nggak ngaji lagi biasanya itu. Banyak di kampung-kampung seperti itu. Nah, maka sebenarnya kalau mau di dalam ilmu agama selama itu difahami betul-betul, selama itu didalami betul-betul, maka di situ ada solusi ekonomi, ada solusi sosial, ada solusi politik, ada solusi semua permasalahan kita itu ada di dalam situ. Saya dulu itu waktu mondok itu ngaji itu kadang muncul gini, ini buat apa ngaji ini itu. Nah, ini maksudnya kita mempelajari sesuatu yang belum terpakai kan kadang-kadang ini ngaji ini buat apa itu. Tapi sampai akhirnya dulu kepinginnya itu ngajinya kepingin cepat-cepat selesai itu. Artinya wah sudah sekian tahun pengen lulus itu, pengen cepat-cepat kerja kan begitu. Hari ini orang kalau nanya saya, apa yang paling saya inginkan sekarang? Itu mondok lagi. Itu yang paling saya inginkan. Karena apa? Karena setelah kita ketemu dengan kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang nyata seperti ini, permasalahan begitu banyaknya, ternyata solusinya ada di dalam syariat Islam semuanya, akhirnya kita jadi merasa ilmunya belum apa-apa itu. Nah, maka kepinginnya memang ngaji lagi itu loh. Pengennya memang seperti itu. Nah, itulah makanya
Insya Allah dengan kita memang memperdalam ajaran Islam, kita temukan solusi itu. Saya banyak menemukan, memahami kenapa konsep Islam dalam ekonomi itu kok di dalam fikih itu sebenarnya sudah dibahas. Contoh misalkan, kenapa ya di dalam Islam itu kalau orang gade kok nggak boleh yang minjami uang, yang megang yang memanfaatkan barang gadenya. Oh, hikmahnya adalah supaya orangnya itu yang punya utang bisa tetap pakai barangnya, bisa cepat mengembalikan misalkan. Itu jadi prinsip-prinsip yang seperti ini kadang kalau di dalam ekonomi yang umum kan nggak ada. Akhirnya orang akan menjadi semakin miskin. Sementara dengan sistem Islam, karena ngutangi itu adalah prinsipnya menolong, maka dengan sistem Islam orang itu ketika diutangi itu bisa bangkit. Tapi kalau dipakai sistem kafir, kalau diutangi pasti terjerumus, makin berat. Nah inilah ternyata konsep Islam di dalam ekonomi, di dalam politik dan lain sebagainya sudah sempurna. Tinggal kita mau laksanakan apa enggak. Itu seperti itu. Ada lagi? Silahkan.